Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Langit masih kelam saat suara roda gerobak tua berderit menyusuri gang sempit di pinggiran kota Semarang. Udara pagi masih menggigit tulang, tapi sosok perempuan tua itu tak pernah sekalipun mengeluh. Dialah Bu Sumarni, seorang janda berusia 43 tahun yang telah mengabdikan hidupnya untuk 5 buah hati sejak suaminya, Pak Rudi, meninggal dalam kecelakaan proyek bangunan 10 tahun lalu. Pekerjaannya sebagai pemulung bukan pilihan mudah. Tapi itulah satu-satunya jalan yang ia tahu agar anak-anaknya tidak putus sekolah. Ia tidak pernah meminta-minta. Baginya, tangan yang bekerja lebih mulia daripada tangan yang hanya meminta. Setiap hari ia berangkat pukul 4 pagi, menyusuri pasar tradisional, kompleks perumahan, dan perkantoran, mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, kaleng, dan segala jenis barang yang bisa dijual. Gerobaknya bukan sekadar alat kerja, ia adalah saksi bisu dari ribuan langkah harapan. Di rumah kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, 5 anak Bu Sumarni menunggu dengan sabar. Mereka sudah terbiasa sarapan hanya dengan sepiring nasi putih tanpa lauk, yang dibagi berlima. Kadang ditambah garam, kadang hanya disiram air panas. Anak sulung, Dina, baru kelas 3 SD saat ayah mereka wafat. Kini ia duduk di bangku kelas 2 SMA, membantu sang ibu mengurus adik-adiknya, Tio, Rina, Ricky, dan si bungsu Riko yang baru masuk SD. Meski hidup mereka serba kekurangan, mereka tetap bangun pagi, mencuci seragam sendiri, dan berangkat ke sekolah dengan semangat penuh. Bu, kalau kita makan cuma 1 sendok nasi, apa kita bisa tetap kuat belajar? Tanya Riko suatu pagi. Sumarni tersenyum. Bukan nasi yang bikin kamu kuat, nak, tapi semangatmu dan doa ibu. Sepulang sekolah, anak-anak Sumarni tidak bermain seperti teman-teman lainnya. Mereka membantu ibunya memilah sampah. Dina dan Tio akan mencuci botol-botol bekas, Rina dan Ricky menyusun kardus dengan rapi, sementara Riko sering menghibur mereka dengan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Setiap akhir pekan, mereka menjual keripik singkong buatan ibu ke tetangga-tetangga sekitar. Rina yang punya bakat menggambar, bahkan mulai menjual kartu ucapan hasil kreasinya. Mereka hidup dari sisa dunia orang lain. Tapi justru dari sisa-sisa itu, mereka belajar nilai-nilai yang tak diajarkan di sekolah, kesabaran, kerja keras, kejujuran, dan harapan. Suatu hari, Dina dipanggil ke ruang guru. Ia takut, mengira ia melakukan kesalahan. Ternyata, salah satu guru perempuannya, Bu Indri, telah lama memperhatikan semangat Dina. Ia menawarkan bantuan, buku-buku bekas, seragam layak pakai, dan uang transport untuk ujian nasional. Kamu punya masa depan, Dina. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kamu anak pemulung. Kisah Dina menyebar ke guru-guru lainnya. Tio kemudian mendapat tawaran ikut les gratis di rumah seorang guru matematika. Rina dibelikan seperangkat alat gambar oleh kepala sekolah. Bahkan Ricky, yang punya kemampuan berdagang, diajari cara membuat proposal usaha oleh wali kelasnya. Meski banyak bantuan datang, bukan berarti hidup mereka jadi mudah. Pernah satu masa, Riko sakit keras dan harus dirawat. Karena tak mampu bayar rumah sakit, Bu Sumarni rela menjual cincin kawinnya satu-satunya. Ini hanya benda, tapi anak ibu lebih berharga dari emas, ucapnya sambil menyerahkan cincin ke dokter. Beberapa bulan kemudian, gerobak mereka dicuri. Itu adalah masa-masa paling sulit. Sumarni dan anak-anak harus mengangkut karung-karung secara manual. Tapi mereka tidak menyerah. Tio sempat ingin putus sekolah karena malu diejek teman-temannya. Tapi Dina menegurnya keras. Kalau kamu berhenti, kita semua berhenti. Jangan hancurkan perjuangan ibu.
Dina lulus sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan beasiswa penuh. Saat wisuda, ia naik ke podium dengan mengenakan kebaya sederhana dan memeluk ibunya di atas panggung. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Tio menyusul 2 tahun kemudian, lulus dari Fakultas Kedokteran. Rina menjadi arsitek freelance yang mendesain rumah-rumah sederhana untuk masyarakat miskin. Ricky kini mengelola bisnis keripik singkong skala nasional dengan merek Rasa Harapan. Dan Rico, si kecil yang dulu bertanya soal sendok nasi, menjadi pembicara publik dan motivator muda. Ia menulis buku berjudul sama dengan kalimat yang pernah diucapkan ibunya, 1 sendok nasi untuk 1000 harapan. Kini Bu Sumarni tak lagi mendorong gerobak. Ia tinggal di rumah kecil yang dibelikan anak-anaknya, dikelilingi cucu-cucu yang sehat dan cerdas. Tapi di halaman rumah itu, sebuah gerobak tua diletakkan dalam kotak kaca. Di bawahnya tertulis, dari gerobak ini lahir 5 sarjana. Dari 1 sendok nasi, tumbuh 1000 harapan. Setiap minggu, Bu Sumarni mengajar ibu-ibu pemulung lainnya di taman kecil depan rumah, tentang pentingnya pendidikan dan cara bertahan hidup dengan bermartabat. Ia tak pandai bicara, tapi kisah hidupnya telah menyentuh ribuan hati. Saya cuma ibu biasa, katanya suatu hari. Tapi saya punya anak-anak luar biasa. Itu cukup membuat hidup saya sempurna. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.